Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan, santriwan, santriwati, siswa-siswi kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan, pertolongan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online di Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8, di mana masih dalam konteks pembahasan khalifah atau perkembangan kebudayaan Khalifah Bani Abbasiyah. Kita sudah beberapa kali sudah saya jelaskan siapa Abbas itu, sudah saya jelaskan, tinggal kita mempelajari bagaimana perkembangan kebudayaannya, perkembangan militernya, perkembangan pendidikannya, perkembangan sekolahnya, perkembangan kuliahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kita tahu kalau Abbasiyah ini menjabat sebagai khalifah tidak mudah, ya. Menjabat khalifah pemimpin, ya, kan yang diakui itu adalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu adalah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah ini kurang lebih 15 tahun setelah itu dari kaum Bani Abbasiyah yang menjabat sebagai khalifah dari keturunan-keturunannya itu selama 5 abad 50 tahun, 550 tahun kurang lebih. Di mana perjuangannya untuk mengambil hal ini sesama Islam, ya, ini sama Bani Umayyah Islam, kemudian Bani Abbasiyah Islam, Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan perang dengan Sayyidina Ali pada waktu itu perang Siffin, sama-sama Islam. Oleh karena itu perbedaan itu pasti ada, nak. Rebutan dari dulu itu sebagai pemimpin itu sudah ada, bukan hanya sekarang. Bukan hanya Jokowi, Prabowo, sudah dari dulu, ya. Kemudian gubernur itu sudah dari dulu ada rebutan-rebutan jabatan atau rebutan pemimpin itu sudah dari dulu sudah ada, ya. Bayangkan aja dari Nabi Adam punya anak Habil, itu sudah perang antar saudara, sudah ada dari dulu. Kemudian Nabi Yusuf ini sama-sama saudaranya, takut Nabi Yusuf ini nanti jadi pilihan dipuji oleh orang tuanya, oleh Yakub, ya, akhirnya mau dibunuh, ya, dimasukkan ke dalam sumur. Ini sudah dari dulu, gak usah heran dengan adanya pertumpahan darah, karena memang di dalam Al-Quran itu Rasulullah pernah dituruni ayat oleh Allah, Wahai Muhammad, bahwa nanti akan datang kepada umatmu azab atau penghancuran, baik itu datangnya dari langit. Yakni datangnya azab atau bencana itu dari langit itu sudah ada. Rasulullah ketika melihat ayat ini, Rasulullah nangis. Mendengar ketika di surat Al-An'am, ya. Surat Al-An'am, lupa saya ayatnya, enggak hafal, tapi intinya artinya gitu. Allah akan bilang kepada Nabi Muhammad, Allah akan menurunkan bencana atau azab atau bala turun dari langit kepada umatnya Rasulullah. Itu Rasulullah menangis. Begitu juga kata Allah akan mendatangkan bencana, musibah itu keluar dari bumi, dari kaki-kaki mereka, ya, ini keluar dari bumi. Rasulullah tambah menangis lagi. Ketika itu Rasulullah dituruni ayat lagi oleh Allah yang berbunyi, kami kata Allah akan menjadikan umatmu itu saling bertikai, saling berperang, saling bermusuhan antara sama Islam. Ini Rasulullah sangat nangis sekali.
beda dengan nangis yang pertama dan kedua. Tapi akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah jangan sesama umat Islam ya Allah, tapi dengan orang-orang kafir nggak apa-apa, tapi kalau sesama umat Islam jangan Rasulullah. Nggak bisa Muhammad, kata ini bahasanya di dalam tafsirannya, nggak bisa Muhammad, tetap sesama umat Islam. Oleh karena itu adanya pertumpahan darah, permusuhan itu sudah nas dalam Al-Quran ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Abbasiyah ini menjabat khalifah setelah dengan melalui perang dahulu dengan Bani Umayyah, dan di mana Abbasiyah ini dibantu oleh orang-orang non-Arab, orang-orang Arab, dan juga bukan hanya orang Islam yang membantu pada waktu itu. Non-Muslim pun membantu orang Abbasiyah untuk mengangkat mereka sebagai khalifah. Ya, khalifah Bani Abbasiyah kalau disebutkan. Untuk mengalahkan Bani Umayyah itu minta pertolongan, gak semudah itu. Karena pada waktu itu sedikit. Oleh karena itu minta bantuan dari luar, dari dalam, pokoknya banyak. Akhirnya setelah mengalahkan Bani Umayyah, otomatis mereka menjabat khalifah. Lah ketika mereka menjadi khalifah, mereka harus membantu jasa orang-orang yang membantu mereka untuk mengalahkan Bani Umayyah, termasuk orang non-muslim. Mereka juga dijadikan wadir atau dijadikan salah satu bagian dari pemerintah kalau bahasa sekarang ya, atau gubernur atau wali kota, itu bupati, itu kan bukan hanya orang Islam toh yang diangkat oleh Bani Abbasiyah, karena mereka itu berjasa, orang non muslim, orang non Arab itu juga berjasa untuk mengalahkan Bani Umayyah. Terpaksa mereka mengangkat orang yang non muslim ya, untuk menjadi bagian dari kepemerintahan pada waktu itu. Akhirnya mereka menjabat selama dibayangkan 5 abad, 500 tahun, 550 tahun. Bayangkan berapa lamanya. Nah, kita masih umur berapa? Saya aja masih umur 32. Kalian yang masih kelas 8 mungkin umur 12, 13, 14, 15. Ya, bayangkan aja. Kemudian jamaah anak-anakku sekarang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sejarah singkatnya ya. Kemudian bagaimana kebudayaan militernya, kebudayaannya, kemudian keilmuannya sangat berkembang pada waktu itu, karena memang mereka itu tukar tempat. Ya, tukar tempat itu bagaimana? Ilmu yang ada di kota lain, orang non muslim itu diterjemahkan ke bahasanya mereka, bahasa Abbasiyah atau bahasa Arab, dan disebarkan. Nah, militernya juga keilmuannya diambil dari orang luar. Ya, dan juga dari Islam juga disebarkan ke luar. Kemudian mereka menjadikan perpustakaan, madrasah, ini yang dikembangkan oleh mereka. Akhirnya mereka berjaya sampai 550 tahun. Itu ini sejarah singkat di dalam kebudayaan Bani Abbasiyah. Ini intinya kalian dipelajari sendiri ya. Sulit kalau dijelaskan lengkapnya, ini nggak cukup ini kan hanya ringkasan ini, bukan secara global secara perinci, tapi ini secara global. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bingung dengan kelas 8 ini, kenapa kelas 8 ini kok sedikit yang mengerjakan tugas, bisa dihitung dengan jari. Saya juga gimana gitu, gak tega dengan tugas banyak yang gak ngumpulkan. Ya sudahlah, tak kasih tugas sama saya. Yang lihat video ini berarti tahu tugasnya ya. Buka ulangan tengah semester. Kalau ulangan tengah semester ini apa sebelumnya sudah ya? Nanti tolong dijawab. Ulangan harian 2 halaman 21 ini mungkin saya lupa sudah ngasih apa enggak, lupa saya. Nanti belum tak lihat videonya. Kalau sudah berarti kalian sekarang ngerjakan ulangan harian ulangan tengah semester ya. Ingat, ulangan tengah semester ganjil halaman 26.
kalau ulangan harian 21 belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, berarti ulangan tengah semester kalian kerjakan. Kalau kalian masih tanya tugas, berarti kalian masih belum menyaksikan YouTube ini. Ya, dan jangan lupa absen kehadiran itu mengisi di komentar YouTube. Nama lengkap ya, kelas, nomor absen. Paham ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya mepet. Karena ini kalau lama-lama nguploadnya juga lama. Kurang lebihnya dari saya. Kurang lebihnya semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Semoga ilmu kita berkah, manfaat, diamalkan oleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.